Ini Maida nih temen nongkrong, temen ngapa-ngapain segala macam. Muler ngebantu banget Maida juga skripsi gua kelar. Makasih. Nah, nih Sabto, personil awal Cagur nih. Dia boleh punya badan, kita punya tampang. Asik. Ingat gak materi pertama kita? Apa? WC umum. Nah, sampai di titik yang bikin gue shock juga waktu lo mengundurkan diri. Ya. Nih, gue sebenarnya apa nih? Jujur demi Allah gue nggak tahu kenapa dia mundur. Sebenarnya sih gue nggak mundur, aslinya gue ngambek. Ngambek kenapa? Jadi gini. Oke, ini pagi ini gue pengen sih sebenarnya polling nih podcast keliling karena nih orang-orang spesial buat gue. Tapi mereka bertiga, kalau mau gue jadi berempat. Kayaknya agak susah, takutnya gangnya ketutupan, jalannya ketutupan, ntar ada yang kesenggol bajai lagi. Jadi kita bikin polduk, podcast duduk. Bareng sama orang-orang spesial di hidup gue. Ini dia, ada Mahida Yani. Iya, tepuk tangan buat Mahida. Ada Muler, Maulana Ahmad. Ada lagi Sabto. Nah, Sabto gila. Ini adalah teman-teman kuliah gue yang tahu banget kita awal dulu nongkrong bareng, ngapa-ngapain bareng, dan salah satunya personil awal Cagur. Nah. Banyak sejarahnya. Banyak sejarah. Orang-orang yang tahu gue asik kangen banget loh semua sama anak-anak. Cagur perjuangan. Mai sehat Mai? Alhamdulillah sehat. Muler sehat ya. Alhamdulillah. Ini Maida nih temen nongkrong, temen ngapa-ngapain segala macam. Muler orang yang ngebantu banget Maida juga skripsi gua kelar. Makasih. Nah, nih Sabto, personil awal Cagur nih. Oke, sebelum gua ngobrol-ngobrol tentang Cagur, gua mau ngobrol tentang kita kuliah. Siap. Kita angkatan 96. 96. Giniin ler. Iya. Nah, biar kedengeran suara. Iya. Ya, takutnya kalau gini takut feedback yang paling. Bener. Oke, Ler, dulu gua kuliah gimana sih, Mai? Tok. Nah, ada siapa dulu? Coba. Usil banget. Oh, emang gua usil? Usil. Gue inget dulu waktu gue sakit. Gue sakit tuh berapa lama kan nggak pernah dijenguk sama anak-anak kan. Iya. Terus anak-anak kan ngumpulin uang biasa gitu kan buat besuk gitu ya. Sampai gue sembuh itu nggak ada yang jenguk gue. Akhirnya tuh uang kan ngumpul tuh. Begitu ketemu lu dikasih nih uang lu kemarin lu sakit gitu. Akhirnya apa? Akhirnya gue traktir anak-anak itu akhirnya. Ini gara-gara dia nih, Denny. Ya, Jiwa sosialnya tinggi. Iya. Tawan dulu anak A3. Iya. Dia. Kalau Muler, apa yang lo ingat tentang Muler? Don Juan lah. Deketin cewek mulu. Besok berubah. Tapi Berubah lagi. Pertama udah dapat apa nih Dan? Ini. Bela-belain ke Mondosi nggak jadi. Anda lagi ngejar ini nih di pos apa yang Romangun muka tuh. Oh, berarti kalau sekarang kan gue dijulukinnya Raja Gombal. Berarti nggak cuma dari pas sekarang udah jadi artis, ternyata bakat gue kayak gitu udah dari dulu ya? Dari dulu, dari kuliah sampai dulu nih waktu maaf nih ya, saya sholat Jumat aja ngantri kan ya. Dia malas sholat Jumat deh pas deketin cewek yang berhijab. Rajin sholat Jumat deh. Parah banget dah. Udah tahu. Parah dah. Nah, tapi lo inget gak? 3 cewek kan di jurusan kita, di angkatan kita ada tuh 3 cewek yang paling cakep-cakep. Iya. Dan 3-tiganya Iya. jadi pacar gue. Mantep dah. Keren kan gue liat? Padahal gembel gue dulu. Iya. Gue gembel. Tahu lah. Tapi Dulu dulu pernah lagi kasus apa? Yang mana? Dulu pernah disuruh nonton film biasa. Film biasa. Aneh udah siap nih. Si Boy bilang kan, dibilangin tuh rumah gua kosong katanya. Rumah gua kosong katanya. Dia bawa siap tuh. Bawa kaset ya? Bawa kaset. Nih guys, dulu lu ngapain lu pakai kode-kodean nonton bokep? Iya betul bokep. Jadi waktu itu trennya tuh bokepnya masih yang film. LD apa VCD kan dulu. Bukan, Masih film pertama. Betamax yang kotak. Iya. Kotak. 90. Rumah aneh kosong dah ler katanya. Iya kan? Nah, Dia ngajakin dia. Dia ngajakin mah dia kerjain sama Denny nih. Si Boy percaya, dia bilang pergi.
Udah tahu rumahnya pindah bener, orang pindah rumah itu deh. Kosong. Jadi Itu Magel tuh. Magel juga. Kalau nggak salah ya. ke si Boy. Jadi panggilannya dulu ada 3. Boy, dia Boy, gua Bob ya. Iya. Bob, satu lagi. Jibon. Oh Bon, Narji Jibon, Jibon. Boy, Bob, Bon. Jadi itu cagur tuh panggilannya itu. Nah, ini anak dulu baru musim bokep tuh. Bokepnya masih pakai kaset yang beta yang beta. kotak. Gue bilang nih si kampret nih. Gue tahu nih dia di antara yang lain stok kasetnya paling banyak nih. Emang dulu inian lo ya. Kolektor. Jadi gue bilang, Boy, ajakin anak-anak. Karena apa emang? Nonton bokep di rumah gue kosong. Serius lo? Gue bawa nih film gue semua. Iya bawa dia setas. Gue bawa. Bawa setas ke rumah gue. Tok. Udah kosong, bener-bener kosong. Porsinya kagak ada, orangnya apa lagi? Yang ada tinggal jambu airnya doang depan. Besok ada ketemu di kampus. Ngerjain gue lu ya. Baru lu gue jauh-jauh gini-gini lu bilang rumah lu kosong. Ya gue bohong nggak? Gue kan bilang rumah gue kosong. Ya iya kan bener rumah gue kosong. Orang gue udah pindah. Pindah nih. Kerjaan alam tuh yang lain udah tahu. Nih kerjain bahkan dia. Dia datang mau nonton bokep ke rumah gue dan rumahnya kosong. Emang dulu TV-nya itu. parah banget. Base camp kita emang di situ ya. Kalau buat anak-anak. Yang kedua di Mahida. Iya. Kalau lu kenangan nih, gue kata dia playboy, kata dia jahil. Kalau kata lu apa dulu kenangan tentang gue? Kalau dibilang playboy, sekarang kita bicara masalah julukan. Kenapa nama gue dipanggil boy? Kenapa tuh? Ayo. Seingat gua dalam setiap lu cari cewek pasti ada campur tangan gua. Ingat gak kasus yang Raden Putra Gundala? Ah ya. Ingat gak lu? Gua bilang apa? Bob, jangan mundur. Dia boleh punya badan, kita punya tampang. Asik. Jadi ada salah satu cewek cakep, Ah. punya pacar nih. Ini nama pacarnya yang tadi disebut. Perlu gua kasih tahu nggak titik koordinatnya? Ini Inisialnya. salah satu yang cakep juga ya. Ya. Paling cakep dan pokoknya di angkatan gue ada 3 cewek yang paling cakep tuh. Dan 3-3-nya sudah aku pacari. Itu yang pertama. Koordinatnya daerah Jombang Sudimara. Dulu. Yang kedua, dia agak sedikit sipit, putih. Emang dia macarin, dia nyium. Tapi lu boleh tanya satu kampus, siapa yang boncengin tiap hari naik Vespa? Karena rumahnya satu rumah sama dia. Iya, rumahnya seberangan jalan sama gua. Jadi dari zaman dulu sebelum ada ojek online sebenarnya gua udah jadi gojek, cuman gua bego aja kagak dibayar. Iya. Gitu. Jadi bayarin gua lagi sekarang ya. Kan gua nganterin mulu. Iya. Nah, terus yang ketiga tuh, yang tadi ceritain nama si Yang tadi yang kedua. Muler yang bikin Denny jadi ya kita cukup kaget ya dulu ya, jadi rajin sholat Jumat. Gue juga bingung gitu loh. Nongkrong di kosannya Iya. Ewin ya. Karena ada satu kasus ini anak-anak yang ngerjain gua sampai gua kalau dibilang nggak ada kelas. Jadi kita dulu satu angkatan, akhirnya gue jadi angkatan 96,5 karena gue ketinggalan untuk nggak dapet jurusan. Nah itu gue ngebantuin dia untuk ngejar yang satu itu. Baru tahu. Iya, nah karena ya istilahnya gimana ya, saking kita deket tuh kita punya istilah untuk suatu hal yang nggak akan diketahui orang. Contoh, kalau yang ini gimana Bob? Lu tahu nggak mangkok bubur kacang hijau? Wah, itu si ini nih. Cakep, gue bilang. Yang satu lagi, gimana Bob? Telur dadar. Tapi halus. Iya, betul gue wah. Parah dulu. Cakep gitu kan. Nih, kalau jadi dulu salah satunya mantan gue itu pacar gue waktu itu orang Arab ya. Nah, keturunan Arab. Jadi yang gue tahu dari dia, kalau Arab, keturunan Arab tidak menikah dengan Arab itu nggak boleh katanya. Nah, gue kan bukan Arab. Tapi kan hidung lu mirip. Buktinya lu bisa macarin. Berkat siapa coba? Jadi karena gue bukan Arab, jadi gue akhirnya putusnya baik-baik tuh. Gue nongkrong di mall makan berdua. Gue bilang ya udahlah, kita juga nggak bisa jalan terus, percuma. Sebuah hubungan apapun kita punya target. Kalau kita nggak bisa nyampe ke target itu, buat apa kita jalanin? Gue bilang sekarang sakit putus, tapi akan lebih sakit kalau nanti. Mending udah sekarang kita putus aja deh gitu. Udah akhirnya gue putus baik-baik tuh sama yang itu. Kalau yang sama yang lo antar jemput tiap hari itu putus sih kan. Terus jadi gitu. Terus yang satu dulu lagi, modal gue cuman bacot doang modal. Deketin cewek, gimana gue cari tahu nih. Oh dia, cakep nih, cari tahu.
lagi seneng apa, ntar gue cari tuh ngumpulin duit dulu, Ah. ngumpulin duit beliin kasih, terus ngobrol ke perpustakaan, gembel deh modalnya ngajak ngobrol mulu nggak makan-makan, tapi dapat semuanya. Tapi Muler Mahida ini berjasa banget buat gue. Kenapa? Skripsi gue nggak bakal kelar kalau nggak ada mereka. Gue tuh nginep di rentalnya Mahida berapa hari ya, Mai? Iya, lama itu sampai Jadi selama skripsi gue tuh nginep, dibantu sama Muler, tenang aja. Oh ini dia jago banget skripsi nih. Nih buat kalian yang ada masalah dalam pembuatan skripsi, bingung statistik, nih. Warstat ya. Apa Warung statistik. warung statistik kelar sama dia. Dan dia nggak cuma menyelesaikan, tapi dia ngajarin juga ya. Betul. Dikasih Ada tahu. tutorialnya. Jadi dikasih tahu, jadi lu siap menghadapi skripsi. Tahu deh statistiknya kelar, metodologinya tahu dan lu diajarin. Nih buat yang mau skripsi bingung, mentok-mentok di statistik hubungi Muler. Gue cantumin nomor HP-nya di deskripsi ya. Ya, thank you bro. Oke. Nah, dulu tuh kita sampai nginep-nginep di rental ya. iya, bikin naskah juga kan dulu Cagur. Naskah persiapan Cagur. Bikin naskah Cagur juga. Gua ngetik. ngetik di situ sendiri. Dari temenin sama dia. Udah lu bacain aja lah, ngetik lu lama kata Maida. Udah ntar dia ngetik gua bacain. Terus inget banget gue waktu di rental, Iya. mana WC-nya sempit banget. Lu masih WC-nya bener-bener. Warna pink. WC-nya yang kalau kencing, kalau kita kenain ke bawah air kencingnya nyiprat. Jadi gua kalau kencing, airnya gua tabrakin ke seng. Di situ gua sampai nginep, pagi cuci muka, bangun melek lagi. Wah, demi masa depan yang ngetik ya. Perjuangannya luar biasa waktu itu. Iya. Sekalian shooting waktu itu chatting ya, sama sekalian skripsi yang itu dulu dosennya Pak siapa itu dulu? Pak Imam. Pak Imam. Skripsi Pak Prihatin ya. Prihatin Pak Prihatin ya. Yang dosen pembimbing lo. Pembimbing gua Pak Prihatin. terus bilang Pak waktu awal-awal dulu di TV ya, di TPI ya waktu itu. Terus bilang, "Pak, jangan lupa Pak ya. Apa ini? Kan harusnya kan skripsi. Jangan lupa nonton saya Pak di TPI." Nggak tahu nggak nongol kan. Besok lagi. Jadi dulu tuh gua bener-bener fight karena waktu gua mulai skripsi, Cagur udah mulai syuting. Gua bener-bener ngejaga nih harus kelar skripsi gue. Gue nggak mau terbengkalai. Akhirnya kuliah gua nggak lulus. Uang yang udah dikeluarin walaupun susah payah segala macam, jadi nggak sia-sia. Waktu gua nggak kebuang cuma-cuma. Kelarin skripsi harus kelar. Udah, akhirnya alhamdulillah skripsi kelar, syuting jalan. Kenapa gue ngebut banget kelar skripsi? Karena nyokap gue sering nanya, "Dan kapan kelar skripsi?" Lama banget wisudanya gitu. Nah, makanya di lembar persembahan skripsi gue tulis. Kan di skripsi itu di lembar kedua ada lembar persembahan, gue tulis. Skripsi ini saya persembahkan untuk, kalau yang lain kan nama ibu, pacar segala macam. Kalau gue cuma gini dong. Skripsi ini saya persembahkan untuk mama saya tercinta yang selalu bertanya, "Den, kapan wisuda?" Dosen ngeliat lembar persembahan. Iya. Baru sih ngeliat lembar persembahan kayak gini. Ini doang lembar persembahan. Iya, Bu. Emang buat ibu saya yang sering nanya, "Dan kapan wisuda?" Gue tulisin kata-katanya. Lembar persembahan skripsi ini saya persembahkan untuk ibu saya yang selalu bertanya, "Den, kapan wisuda?" Tanda tanya. Oke. Itu. Jadi kita satu jurusan, sama-sama ekonomi, Iya. angkatan 96. Iya. Gue tata niaga, lo Tata niaga. Sama. Apa ya gua menarji. perkantoran nih. Narji. Nih Muler ini jurusannya perkantoran, satu jurusan sama Narji. Kalau lulus harusnya sekretaris dia pakai rok. Maida tak TN kan sama gue. TN Nah, juga ini sama. kita bertiga satu program studi. Muler ini sama Narji sama. Narji, oh iya AP. Nah, waktu Cagur, kita masih ke Cagur, akhirnya masa-masa kuliah berjalan barengan tahun 97 ada pengumuman HAM di RCTI. Iya. Gue waktu itu nyari Narji. Yang sering gue ceritain juga, Narji lagi nyari gue juga. Kita jodoh, ketemu. Gue pengen banget bikin grup lawak sama Narji setelah lihat pengumuman HAM. Narji nyariin gue, udah bawa brosur. Nah, pas gue ketemu Narji, siapa ya Ji? Satu lagi. Nah, gue di otak gue terbesit Narji karena tiap celah-celahan gue sama Narji pasti saut-sautan. Narji juga gitu. Siapa ya satu lagi? Siapa? Nah, satu nama yang sempat tercetus waktu itu nih, Cagur, gue belum ada cerita dimanapun. Cagur sempat mau bikin formasi cowok-cowok cewek. Gue, Narji, nah satunya lagi Putri.
Iya. Nah ini Putri nih waktu itu, cewek, cakep. Ya. Yang tadi yang tiga tadi ya. Yang tadi tiga tadi ya. Nah, gue udah coba ngomong tuh. Gue samperin, gue cari. Udah ngobrol, Put, mau nggak gini-gini? Waktu itu sih dia nggak ada masalah. Oke aja. Nah setelah itu, gue ngobrol lagi sama Haji. Kalau cewek gimana? Keren sih, memang belum ada formasi grup lawak cowok-cowok cewek. Tapi kalau kita berandai-andai lagi, misalnya kesibukan kita tambah banyak, memungkinkan nggak? Karena kan kita harus bikin materi, begadang segala macam. Mungkin nggak ada cowok-cowok cewek ikut begadang bikin materi bertiga. Nggak mungkin, kita akan banyak hambatan nih kalau cewek. Oh iya juga ya. Ya udahlah, tinggalkan mimpi kita pengen bikin grup lawak cowok-cowok cewek. Udah cari cowok aja satu lagi. Siapa ya? Nah, gue sama Najib langsung kepikiran dia nih. Sabto. Iya, Sabto bener. Udah, gue nemuin dia. Ngobrol kita ya. Ingat gak kita ngobrol di mana? DPR lo pertama. DPR mana tuh? Di bawah pohon rindang depan FPIPS. Nah, Dekatnya Jack. Jack tuh tukang rokok yang sering kita utangin. Pohon beringin ya. Iya, DPR. ngobrol ya. Heeh. Boy, bikin grup yuk. Kita mau ikut lomba nih, gitu. Udah sampai akhirnya mulai ngobrol-ngobrol sampai kita mempersiapkan untuk materi lomba. Ya. Audisi dulu kan, kita masih di Jadi Lebak ada Bulus, 4 tahap tuh, 3 tahapan. Pertama audisi dulu. Oh, kita nyari materi sampai ke Ragunan, ingat Ragunan, nggak lu? betul. Masuknya juga masih pakai kawat kan dulu, jadi belum tembok, kita masih lompat nggak bayar. Jadi guys, gue masuk ke Ragunan buat cari materi. Ini rumah dia belakang Ragunan nih. Jadi dia tahu masuk ke Ragunan tanpa beli tiket. Panjat tembok, gembel banget nggak? Lewat sini, diajarin sama dia. Lewat sini, ini naik manjat, tembusnya di Ragunan tuh. Iya. Iya. Jadi ngelewatin kandang gajah tunggang, kandang madangan, akhirnya dapat 1 pohon ketapang dari situ. Lumayan agak banyak ya kita naik di atas pohon. Nah. Inspirasi kita pertama di situ waktu itu kalau nggak salah kita. Tadi dulu pas naik ke atas pohon loncat, kandang macan balik. Nah, akhirnya kita masuk ke Ragunan tanpa Bayar. Nah, nyari materi di situ ya. Nyari materi pertama. Waktu itu kalau nggak salah yang masih di Lebak Bulus ya. Lebak Bulus. Kita cari materi bingung karena apa yang lagi hot trending zaman waktu itu ya. Kita nggak tahu lawakannya udah senior zaman dulu yang kita tahu udah hebat banget ya. Saat itu yang ngetop Bagito. Betul. Nah kita Patrio. kita harus punya konsep yang bahasanya ringan tapi ada unsur edukasi. Iya, Itu yang paling berat. Dan kita selalu selalu kita nyertain isu-isu politik di materi-materi cagur lomba. Karena levelnya mahasiswa gini nih. Ini lomba lawak mahasiswa, kita harus main satir. Jadi beberapa materi banyak kita mainin satir di materi-materi cagur. Ingat nggak materi pertama kita? Apa? WC umum. Iya. Kita ngebahas tentang WC WC umum. Iya. Jadi WC umum pakai macam-macam WC umum. Dengan teknologi yang akan mengikuti era globalisasi gitu loh. Jadi Jadi WC umum ada yang pakai koin. Pakai koin. karena zaman kita dulu Iya, jadi kita harus bikin lu gimana? konsep Gue mau bikin WC umum pakai koin. Gue naruhnya di pasar. Jadi orang masukin koin 3 menit akan kebuka otomatis, pintunya madepnya ke pasar. Jadi bayangin. secara bisnis kita akan untung. Kenapa? Karena orang takut pintunya kebuka tiba-tiba masuk koinnya banyak. Padahal dia di dalam nggak lama. Wah, iya bagus ya. Ada lagi sistem perhitungannya gimana? Kita hitung pakai sistem canggih, WC-nya kita hitung per potong. Nah, Jadi ada displaynya, ada digital, dia ngitung sensor air. Cemplung ada 100 perak. iya. Nah itu enak kalau jatuhnya per potong. Kalau dia lagi mencret ya. Bingung kita ngitung ya kan? Itu salah satu materi awal cagur lomba tuh. Bas tai. Tapi ya bersyukur pada saat itu ada sedikit perhatian. Waktu itu masih Titi Puspa ya Bu. Titi Puspa. Eyang Titi Puspa, terus Mbak Ulfa, Mbak Ulfa jurinya. betul. Bang Komeng juga. Bang sempat Komeng jadi juri. sempat jadi juri. Nah di situ kita masuk ke babak penyisihan menang semifinal. Semifinal. Masuk final. Semifinal kita ingat nggak dulu bahannya? Apa? Kita angkat salah satu tokoh legenda yang kalau nggak salah kita jadi model lawakan dengan lagu plesetan.
yang apa pakai ukulele, pakai gitar, satu lagi pakai apa ya? Kecekan ya? Kecekan. Kalau nggak salah, Rebana. rebana. Nah, itu rebana gua minjem dari Narji. Sampai sekarang masih di rumah gua, belum gua balik-balikin. Nggak tahu. Iya, rebana Narji karena kan dulu kalau nggak salah dia aktif juga tuh di pengajian Iya, kan di rumahnya, emaknya emaknya aktif. Pasidahan. Sudah rajin. Akhirnya bingung karena main gitar, Denny bisa, ukulele saya masih bisa. Tinggal satu lagi nih apa, jadi pakai rebana ya. Sorry Ji, gue nggak tahu gue taruh di mana tuh rebana. Tolong ikhlasin aja lah. Gue udah lupa naruhnya, tapi masih di gue itu. Nah, terus akhirnya kita masuk final di RCTI. Wah, seneng pertama banget kali itu. Masuk studio, dinginnya. Minta ampun. Kulit orang susah kali ya gua. Gila, dingin banget. Wah, studio RCTI udah deg-degan, mental down, udah tenang-tenang, kita saling nguatin. Udah tenang. Udah gitu kita masih istilahnya kaum marginal ya. Masih agak sedikit minder dengan kostum. Kostum yang kita pakai kostum kuliah doang, sementara yang lainnya kita tahu mereka kan memang basically-nya mereka tuh udah talentnya emang udah di entertain. Jadi begitu ngeliat penampilan mereka kita minder ya, jujur asli minder abis. Gue cuman kita waktu itu final ngebahas olahraga. Olahraga. Salah satu isu yang kita angkat, Mike Tyson digigit kupingnya. Itu final kita tuh. Terus gue salah banget gue pakai kaos putih panjang, gue selempangin anduk warna merah. Nah nih waktu final udah kita udah fokus dan kurang ajarnya nih ya, peserta yang lain materinya sama. Iya. Dari penyisihan masuk semifinal sama materinya. Final Itu aja. Penyisihan masuk ke final itu lagi di bawah. Gila dalam hati gue. Ya, Tapi kenapa bisa lolos gitu kan? karena jurinya beda-beda. Oh. Kenapa juri tetap tertawa? Karena jurinya beda-beda. Betul. Penyisian jurinya beda, semifinal Jurinya beda lagi. Apalagi malam final yang ditayangin di RCTI, humor alami mahasiswa itu gaungnya luar biasa. Jurinya beda lagi, penontonnya beda. Kan penyisian di panggung. Terus semifinal di panggung juga, penontonnya beda, jurinya beda. Jadi Pas gua final lihat- baru ya, di studio gua lihat kita. yang juara satu, materinya itu lagi. Nah, Masih inget nggak itu clue-nya yang juara 1? mainan telunjuk gini. Kok lucu? Wah, itu terus tuh juara 1. Dibawain dari penyisian semifinal sampai final dibawain ini terus. Nah, kelebihan Cagur kita selalu pakai materi baru. Ya. Penyisian materi kita baru, udah menang, udah masuk ke Babak semifinal, kita baru lagi materinya. Fresh lagi. Di final kita materi fresh lagi, semua kita materi baru. Nah, alhamdulillah tiga-tiganya selalu lucu. Yang di final kita dapat juara 3, adanya 3 juta. Iya, 3 juta. Betul. Oke, 3 juta. Zaman segitu. Zaman segitu. Lu beli apa? Waktu itu kita bagi-bagi di mana, inget gak lu? Ingat Bagi UKM. duit. Habis pulang malam-malam kan di UKM bagi-bagi. Potong dulu ya tadi nih buat ongkos anak-anak sono. Sisanya segini. Iya, kan? tapi bukan di UKM, di WC. Nah, di bawah. Iya, di Iya, bawah. bawa UKM. Di bawah Betul. UKM. Samping Terus, menwa. Kita bagi-bagi duit di WC kampus. Oh, WC diri. kampus. Aduh. Wanginya ya. Karena cuma tempat itu yang sepi. Mau di UKM tadi mau di UKM rame enggak enak. Malu. Banyak anak-anak malu. Orang lagi pada susah lo bagi-bagi duit. Terus udah WC. Udah gue inget banget di pojokan duduk nih. Gue Narji Sabto nongkrong di WC. Iya. Enggak, gue waktu itu yang laporan tuh. Nih, gue mau laporan dulu. Ini kepake buat bayar Kopaja segini nih bawa penonton. Terus tadi buat ngasih teman-teman segini, ngasih organisasi buat UKM nih kita nyumbang segini. Ini ada sisa, kalau dibagi pas 7,5, gue 7,5, Narji 7,5, kepake operasional 7,5 tuh. Yaudah kita bagi habis aja ya udah, nggak usah ada kas lu dah. udah bagi habis. Itu uang gede gue pertama dari hasil ngelawak. Gue kasih semuanya ke nyokap. Gue kasih ke nyokap gue. Wah, mama seneng banget. Oh, dari mana Dan banyak banget duitnya. Hasil ngelawak mau ikut lomba yang kemarin itu. Oh, dari juara. Oh iya. Nyokap gue seneng banget. Nah lo gitu duitnya buat apaan? Gua yang 2,5 gua buat bayar SPP waktu itu kan kita kan emang 256 jadi gue tinggal sama 6.000 yang 500.000 Bayangin dulu IKIP SPP-nya 1 semester 250.000 250.000 6 semester 6 bulan 1 semester 6 bulan. SKS unlimited iya Bebas. jadi yang gope gue kasih nyokap. Nah, Itulah. oke. Nah itulah awal-awal Cagur. Sampai akhirnya setelah kita menang lomba itu, gaung Cagur di kampus luar biasa kuat. Wow, artis nih habis menang juara lomba di RCTI. MC banyak, tawar MC.
ya bayar seadanya budget mahasiswa. Kadang dibayar pego 200, 300, kadang kita dibayar nasi kotak. Lu inget gak kita pernah dibayar stiker? Pernah yang waktu si fakultas apa tuh kan? Iya dibayar stiker, mana stikernya cuma 2. Tapi bertiga. Iya bertiga. Baginya bingung. Iya. Terus pernah kita dapat janji palsu. Apa tuh? Yang waktu akan ada grand opening salah satu perumahan yang di Bogor, kita datang bolak-balik, kagak ada. Si itu kan yang Iya, otomatis juara 1, 2, 3 akan dipromosikan untuk menjadi acara pembuka. Ya gitulah. Ternyata janji palsu itu bukan sekarang doang. Dari dulu udah ada. Nah, berjalan Cagur, Sabto bareng kita juara MC di kampus sampai akhirnya gaung humor sama mahasiswanya habis off air juga udah makin hilang. Nah, sampai di titik yang bikin gue shock juga waktu lo mengundurkan diri. Ya. Nih, gue sebenarnya apa nih, jujur demi Allah gue nggak tahu kenapa dia mundur. Nih, gue mau nanya Coba, ayo, coba. mumpung nih ya, kita sama-sama baru denger nih. Kalau lu dia sekarang nyampein, lu baru denger berarti. Gua juga nih, gua yang sahabatnya. Ya. Gua nggak tahu kenapa dia mundur. Kenapa sih lu waktu itu mundur di Cagur? Harusnya lu udah jadi artis bareng gua. Sebenarnya sih gue nggak mundur, aslinya gue ngambek. Ngambek kenapa? Jadi gini, ada suatu hal yang gue agak meragukan dari lu Den. Kenapa? Ada suatu hal kayaknya yang lu tutupin yang gue nggak tahu. Oke. Gitu loh. Nah itu akhirnya gue ambil suatu kesimpulan, gue udah nggak merasa comfort. Oke, nggak tahu yang gua tutupin yang lu nggak tahu apa? Kan gua apa ngomong apa yang menurut lu itu apa? Kalau ibarat kata pepatah, lingkungan akan mempengaruhi karakter, lu percaya nggak? Oke. Karena gue bersahabat sama lu yang notabene lu adalah donjuan. Nggak mungkin dong gue nggak pengen punya pacar. Iya. Dan nggak mungkin gue normal Den, masa gue malu mulu. Iya, Kan gitu. Akhirnya iya, punya pacar lu tinggal pacaran. Gua juga punya pacar, gua tinggal pacaran. Kenapa? Apa hubungannya sama gua maksud loh, gua? pacaran bukan sekedar pacaran Den, motor aja ada standarnya. Ya, Nah, gue harus punya standar dong. Oke, terus? Nah kebetulan waktu itu ada salah satu cewek yang memang gua nggak tahu, ternyata kayaknya di GR-nya gue dia merespon gitu loh. Nah di situ gue akhirnya Maksudnya cewek itu deket sama gua juga atau gimana? enggak. Oke. Nah itulah salah satu yang menjadi tanda tanya besar sampai dengan sekarang. Cewek itu ternyata deket sama salah satu teman kita. Siapa? Kan kita bertiga. Di sini ada lu sama gua. Berarti yang nggak ada siapa? Ah, iya kan? Tadi dulu ceweknya siapa? Belum sebut. Umi. Berarti gara-gara itu. Iya Enggak, sebenarnya. ini jujur ya, setahu gue, Ah. Iya. gue taunya lu mengundurkan diri karena lu mau aktif di gereja. Bahkan ada wacana katanya lu mau jadi pendeta. Itu yang gue denger sampai sekarang. Setiap ditanya, kemarin terakhir aja Cing Abdel tahu nih kalau kalian nonton di channelnya Abdel Ahrian, Cing Abdel. Cing Abdel gitu. Dan dulu Cagur yang awal mengundurkan diri mau jadi pendeta, ya gue iyain ya iya. Waduh. Saya dengar itu. Itu gimana, itu benar apa Enggak, salah? sekarang gini, logikanya kan Cing Abdel nggak kenal gua nggak kenal dia, lu kenal gua kenal lu. Nah makanya kok Cing Abdel sampai ada omongan itu. Ya, Berarti makanya kan mungkin- logikanya gini. Tapi lu emang aktif di gereja ya? Gua aktif di gereja setelah beberapa hal yang kayak di bawah kita tadi pada saat titik terendah, gua akhirnya kembali ke gereja. Siapa lagi yang akan menyelamatkan gua kan gitu. Oke. Nah, lu inget nggak istilahnya? Nah kita balik lagi nih ke yang cewek tadi nih. Nah, Maksudnya iya. Gimana? Jadi Lu deketin cewek itu? nggak sengaja pada saat kita setelah jadi juara, Heeh. itu ternyata cewek ada dalam kehidupan gua. Iya. Dia selalu ada di samping gua, dia selalu temenin gua, dia selalu motivasi gua. Lah gua GR dong. Iya, oke. Ya pakai jurus lah. Nah, terus Sosor bebek. Tanpa sengaja gua deket sama dia dan ya gitulah pokoknya. taunya cewek itu deket sama Narji. Ya begitu. Dan gua nggak tahu, jujur gua nggak tahu, ternyata ada yang bilang sama gua, lu gimana makan temen? Loh kok makan temen? Gua bilang itu udah lama Narji ngejar, kenapa lu deketin, kayak gitu. Nah maksud gini kan lu bisa ngapain lu harus keluar dari Cagur, pertanyaan gua. Ya lu tinggal ngobrol aja, misalnya siapa yang misalnya lu yang salah, lu minta maaf, udah lu mundur tapi Cagur tetap Nah, jalan. itu dia. Kenapa ada statement mundur dari Sekarang lu? gini, sampai dengan saat ini itu nggak ada klarifikasi. Kalau ini dari satu arah gua aja. Jadi dari satu sisi gua aja, dan gua merasa ada salah satu hal yang dilakukan dari rival kepada si gadis tersebut yang istilahnya di luar
sepengetahuan gua, karena tiba-tiba ketika di UKM kita mau latihan, gue inget ada Cagur mau latihan nih. Cagur mau latihan, itu ada satu foto yang pernah gue kasih ke dia, itu foto gue disobek-sobek langsung pak, gue ditampar. Sumpah demi Allah gue baru denger nih. Nah iya, Demi Allah gue baru denger. gue panggil. Ntar dulu. Foto yang kita simpan, foto yang mana? Satu-satunya foto Cagur kalau nggak salah itu yang kita lagi foto bertiga dalam di kawasan RCTI, kita megang salah satu lambang mobil Eropa yang pas tiga. Mercedes. Ya, itu satu-satunya. Gue inget. Jadi kita pernah foto, ada logo ada mobil. Mobil ada logo Mercedes ini. Mercedes kan 3 tuh. Kita masing-masing nunjuk ya. Pegang nunjuk atu-atu. Gue nunjuk ini, Atas. Haji nunjuk ini, Sabto nunjuk ini nih. Jadi Terus kita foto. Betul. Dengan iming-iming kita pengen punya mobil kayak gini. betul. Ternyata lu doang Manarji yang punya. Nggak berkain tuh keluar ya. Tapi nggak Sampai percaya. sekarang gue nggak punya Mercedes. Di atas itu. Oke. Oh foto itu dirobek. Seingat gue sih dia ngerobek foto. Tapi gue pernah ngasih dia foto. Itu satu-satunya. Terus yang sampai pernah dia ngerobek foto itu, dia nampar lo. Pak, Alasannya apa? Lu nggak tanya? gue panggil dong. Oke. Ini kenapa? Gue bilang gitu. Dengan biasa. Saat dia bang muka, tak, gue kejar lagi. Ya gue laki-laki masa ngejar 3 kali gue terus. Pasangin copet. Udah berhenti udah. Nah dari situ gue tanya, gue cari ke anak-anak. Gue ditampar nih, kenapa ya? Gue ditampar. Nah baru gue tahu. Nah lu juga bego, kenapa? Itu udah lama diincar sama si itu. Udah dari situ gue udah merasa kok latihan nggak enak. Terus klarifikasi, gue juga merasa sih kayaknya hanya sebatas atas permukaan doang, nggak sampai dalam. Contohnya gini, gue masih ingat ketika lu nyobek kancing baju gue, Yang mana nih? yang lu bercanda, terus tiba-tiba lu kan tahu baju gue cuma itu doang, lu tarik kancingnya putus. Gue bilang, Den ini kan baju gue cuma ini doang, lah gue bisa pakai apa? Nah gue ingat sebagai seorang yang istilahnya berkarakter cowok ya, itu dia harus punya jiwa satria. Denny jam 9 malam gue ingat, gue lagi tiduran di zaman dulu belum sofa, masih kursi rumah gue. Dia dari balik pintu dia teriak gini, boy, lu ngapain lu sini? Sorry ya, gue tadi nggak sengaja kelewatan. Ingat gak lu ada kancing nggak? Nggak apa-apa Den, gue tahu kalau lu bercanda. Ya lu ngapain malaman gini? Gue cuma pengen minta maaf doang sama lu. Sampai sekarang gue nggak pernah lupa, dan itu akhirnya gue anterin lu, ingat pakai Vespa. Nah, jadi sebelum ada lagunya si Naif tuh yang Piknik 72, gue udah naik Vespa sama Denny. Akhirnya gue anterin dia pulang ke rumah yang kosong tadi. Nah, sebelum gue dibohongin ya. Nah, itulah istilahnya. Nah, mungkin itulah arti persahabatan yang sejati buat gue, dimana lu seorang cowok, lu seorang sahabat, lu seorang kawan. Ayo, masalah kita tuh apa? Tapi sampai dengan saat ini akhirnya gue undur diri dari Cagur, dan gue pamit sama Denny, dan gue nggak pamit sama Narji. Nah, Denny iya, yang maksud nyampein. maksud gue segala sesuatu sebenarnya kalau diomongin tuh pasti ada jalan keluar. Kalau pegangan gue sih itu, kalau kita yang salah ya minta maaf, kalau masalahnya apa kita omongin gitu. Dan sorry Den, Dan satu hari gue baru tahu nih sekarang nih. Ternyata masalah cewek lagi. nggak tahu. Aku juga ya dari dulu ya. terus apa satu lagi apa maksudnya? Terus Sebenarnya Cagur setelah Sabto mundur, Cagur kan jalan. Cagur berjalan, terseok-seok awalnya, mencoba bertahan sampai akhirnya kita ketemu Bedu di salah satu acara kampus di Pimnas. Kita nge-MC acara Pimnas, gue sama Narji berdua. Bedu nyeletuk dari bawah panggung, lucu Bedu. Naik ke atas, lucu bertiga nge-MC. Habis itu gue ngobrol sama Narji, sampai akhirnya kita Bedu jadi personil awal Cagur. Kita merajut mimpi lagi bertiga sampai akhirnya kita ikut Pimnas, ikut lomba LHI juara, sampai akhirnya kita dapat acara TV chatting pertama betul. kali gitu. Nah itu gue masih ngikut perkembangan Cagur underground istilahnya. Gue sih nggak peduli, mohon maaf, gue nggak peduli dengan Cagurnya, karena gue pernah eksis di situ. Gue peduli sama sahabat gue. Denny sahabat gue, dia tahu buat karakter gue, dan kita ibarat kata jalan tuh udah kayak sendal jepit aja. Kalau di kampus kita ada berdua itu pasti dah ger. Cuman berpisahnya gara-gara yaitu yang pertama gue mundur dari Cagur, yang kedua gue nggak lulus, gue nggak naik kelas. Akhirnya gue tinggal kelas bareng anak 97. Nah itu jadi agak-agak renggang. Nah
gue tetap masih ngikutin Cagur sampai dengan saat ini. Dan satu hal yang gue pengen sampaikan, sebenarnya atas klarifikasi itu pernah mau diadakan. Ingat waktu tamu tak terduga. Oh iya. Satu pertanyaan yang gue lemparkan, Narji mengalihkan pembicaraan dan si gadis itu pun tidak menjawab dengan clear. Oh, jadi ada salah satu acara tamu tak terduga Ya. waktu itu nih ditumpulin nih semuanya nih. Ha-ha. Sabtu didatengin, terus Si yang gadis. cewek itu didatengin. Akhirnya tetap tidak terjawab Tidak kan. terjawab sampai sekarang. Emang lu nanya apa waktu itu di acara itu? Gue hanya pengen nanya, Mi, kenapa lu tampar gue waktu itu di UKM? Lu pakai ngomong mie orang gitu. Woi. Enggak, tadi kan gua udah pakai istilah. Iya. Cewek itu datang, lu ngomong Umi. Jadi orang bisa nebak namanya Umi. Dalam suatu keperasaan yang jujur atas sebuah cinta, itu istilahnya identik, cinta dan kejujuran. Iya. Tapi Iya nggak kan? apa-apa di dunia ini kan nama Umi ada Banyak. 19 juta Nah, orang. kan ada lagunya kan, Umi. Nah, udah jadi general gitu loh. Iya. Nah itu balik lagi ke laptop. Nah, Kagak dijawab. oke. Abis itu udah blur, hilang Oke, lagi acara kan. itu didatengin, lu nanya kenapa nampar, nggak terjawab. Iya. Gitu. Sampai sekarang. Oke. Apa sih yang masih lo inget tentang Cagur? Ya perjalanannya sih gue ingat semua dari pertama kita ini sampai dengan Kita pernah ketemu gak sih setelah Pernah. gua awal-awal udah mulai syuting? pernah. Kalau yang di pertama chatting nggak pernah. Cuman begitu pas udah lu gabung di TV 7, waktu itu acaranya sama Usi sama Andika apa tuh? Wow kita, wow, WSB. Iya, Wow, Wow, semua bisa. Nah itu lu ketemu sama gua. Nah, gue pernah ada acara Wow Semua Bisa, hostnya 7 orang. Host 7 orang, Lila Firna, Andika, Usi, gue. Usi ya, Umi lah. Banyak dah. Wendy. Narji Ya. kalau nggak salah ya. Itu gua ketemu sama lu dan lu kaget ketika gua ada di panggung. Nah, sebenarnya sih itu gua dalam pada saat itu gua bantu teman gua. Teman gua kecelakaan dan kebetulan waktu itu ada orang di backstage, Sabdi. Nah, gua bilang sama dia, gua minta tolong dong bla 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 bla. Oke deh jadi peserta. Kawan gue bisa kecelakaan gak punya duit. Jadi gue maju bersama teman-teman gue dan itu seluruh pesertanya gue bawa 7 orang atau 6 orang itu gue lupa. Salah satunya yang sekarang ada istri gue. Oke. Itu pernah masuk di Wow Semua Bisa karena waktu itu gue bilang, lu emang benar dulu orang Cagur? Iya, gue bilang. Nggak percaya keluarga besarnya. Akhirnya gue bilang, tunggu nanti kamu bakal lihat mbak kamu ada di TV. Saya bilang. Akhirnya gue koordinasi sama Sepdi waktu itu kan. Akhirnya kita bisa masuk TV dan baru pada percaya. Akhirnya satu kampung di Kulon Progo tahu kalau gue bekas artis. Harusnya jadi artis. Harusnya harus jadi artis. Ya enggak, tapi kita hidup di dunia ini menjalani peran yang sudah diberikan. Ya. Itu bagian dari cerita Cagur yang memang ya itulah skenarionya yang kita semua nggak pernah tahu gitu ya. Nah, Terus pas Cagur-Cagur awal jalan, gue sempet ada juga tuh yang bilang Sabto balikin lagi dong, Sabto ini lagi gabung lagi dari teman-teman kampus apa segala macem gitu. Tapi karena waktu itu Cagur waktu itu udah Bedu jalan, terus Bedu keluar, akhirnya Wendy jalan sampai sekarang dan sekarang Narji yang mundur malah dari Cagur. Tapi Narji mundur nggak ada hubungan sama cewek kalau sama gua. Jadi 2 kemunduran personil Cagur. Sabto karena cewek. bukan dong. Karena Narji. Oh, karena awalnya cewek. Oh, Tapi kalau gua nggak ditarik. tahu. Coba kalau kasih tahu, pasti gue nggak mundur. Yang kedua Bedu juga karena cewek. Jadi intinya segala sesuatu harus jelas. Iya. Kalau nggak jelas ya kayak begini gitu loh. Dan gue bersyukur punya teman Mahida sama Muler. Dia bagian dalam hidup gue. Ketika gue jatuh, gue sampai dikasih tempat tumpangan buat tinggal. Dan gue nanya perkembangan lu dari mereka sampai salah satu simbol yang gue kasih ke lu pada saat 27 Agustus ulang tahun lu yang keberapa tuh 40 kemarin ya. Nah, itu adalah salah satu simbol dari gua, itu adalah kelepasan, keikhlasan gua. Nah, jadi intinya seperti yang Denny sampaikan tadi, banyak teman-teman yang memang bilang lu gabung lagi. Tapi bagi gua enggak, lakonnya udah seperti ini. Tapi gua percaya bahwasanya dunia itu atau kehidupan itu berputar. Kenapa? Yang pertama, gua dulu dekat sama Denny dan gua sempat hilang. Kenapa? Ya karena tadi yang sudah kita bahas dan sekarang gua nggak ngerti. Ketika gue berada di tempat sini, ini bagi gue bukan karena suatu kesengajaan, tapi memang sudah ditakdirkan sama yang di atas. Gue hanya bilang, Den, gue mau jualan kerupuk. Gue pesan, Pak, ada
variannya apa aja dan berapa harganya. Gue jawab, banyak, nanti gue kirimin fotonya. Dalam hati gue, kok cepet banget responnya. Biasanya lu boleh tanya sama dia, gimana Den kabar, sehat? Oh bagus, salam buat mama. Lu sehat Den? Oh iya bro, ya udah salam buat mama. Kaku kan gitu loh. Nah inilah yang gue rasakan. Ya hidup itu berputar. Gue kembali menemukan jiwa gue, soul gue yang istilahnya pernah hilang karena suatu sifat kekanak-kanakan yang pernah ada, tapi sekarang udah gue lepas. Memang Tuhan sudah mentakdirkan Denny akan menjadi orang sukses, dan gue menjadi salah satu pijakannya bersama dengan teman-teman gue yang ada di sini. Itulah yang menjadi salah satu sukacita yang istilahnya membuat gue senang. Mungkin juga saat ini juga dengan keberadaan gue, Denny bisa terima, walaupun ya keterbatasan gue ya Den ya. Itu aja sih. Sampai kapanpun kita akan tetap berteman kan, nggak pernah ada yang berubah. Gue juga sering komunikasi sama Muler, sama Mahida, sama Magel. Magel tuh salah satu teman angkatan yang gabung di Cagur dulu waktu awal. Sampai akhirnya Magel punya kesibukannya sendiri. Nah, terus kenangan tentang Cagur, apalagi yang lo inget? Nah, gini, pada saat Denny sukses dengan dia berhasil dikontrak di salah satu stasiun televisi Chatting. swasta, Chatting Cagur waktu itu. Waktu itu masih TPI, sekarang MNC TV. Dia sudah tanda tangan kontrak dan dia datang ke gua. Dia kasih gua honornya dia. Sebagian dia kasih ke gua. Saat pertama gue terima karena memang gua lagi butuh buat kuliah. Itu honor pertama Cagur ya? Honor Iya. pertama gue di chatting. Di chatting. Terus yang kedua, seingat gua dia udah punya mobil, dia kasih gua lagi. Terus gue bilang, Dad jangan, ini keringat lu. Ini keringat lu ya silakan lu pakai. Tapi nanti suatu saat kalau memang gue butuh, gue pasti akan kembali ke lu dan gue akan bilang. Untuk saat ini bukannya gue nggak mau, tapi gue belum butuh. Kalau yang pertama kemarin iya gue butuh buat kuliah. Itu yang gue ingat. Akhirnya ya oke boy, sampai kapanpun kalau lu butuh sesuatu sama gue lu bilang aja. Oke Den, thank you gitu. Nah gue bersyukur ya, istilahnya dari kenangan itu ya sampai sekarang ini gue masih tetap respect dan ya sehati lah. Karena gue mikir gini, lu bagian dari sejarahnya Cagur gitu. Nggak akan ada Cagur juga kalau nggak ada lo. Karena lo Gue Narji itu bener-bener tempat kita berawal dulu, yang alhamdulillah sampai detik ini gue masih berdiri di atas nama Cagur. Dan lu bagian dari sejarah itu. Juga teman-teman ini yang support banget gue sampai sekarang. Semoga ke pertemanan kita bisa terus berlanjut sampai kapan. Amin. Thank you udah berbagi cerita, gila banyak banget hal yang gue baru tahu hari ini. Muler? Ya siap. Berarti udah bisa berteman sama gue dong. Oke, Muler thank you, Mahida thank you, salam buat istri, buat keluarga. Sabto thank you, salam. Sabto istrinya hari ini ulang tahun, tadi gue udah ngucapin. Oke, thank you banget. Oke, selamat ulang tahun buat istrinya Sabto. Dia, lu sekarang bisnis apa aja sih? Kerupuk ya? Gue main di kerupuk sekarang. Ah. Kerupuk rasa ikan tenggiri. Jadi kalau misalkan ada yang butuh untuk acara resepsi gitu Den. Kerupuknya enak banget. Gue aja nih udah pesen yang ke berapa kali. Gue mesennya nggak pernah sedikit, gue selalu banyak. Gue pesen 20. Yes. Karena enak banget. Ntar gue cantumin nomor Sabto kalau mesen kerupuk tenggiri ya. Oke. Oke, thank you semuanya. Thank you.